sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, great miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom G2CC family, welcome home. Boleh lambaikan tangannya semua. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini siap ketemu Tuhan, angkat tangannya. Siapa yang siap dilawat Tuhan pagi ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita itu dulu bukan siapa-siapa. Seperti sebuah bejana yang rusak, yang pecah. Tapi Yesus hadir dalam hidup kita. Dia ambil keping demi keping. Dan dia yang membuat kita utuh. Mari kita ambil saat teduh sejenak, kita bersyukur pada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena anugerah-Mu yang membuat kami kuat Tuhan. Anugerah-Mu yang membuat kami hidup, kami utuh, dan kami layak untuk menghadap hadirat-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan saudara. Haleluya. Engkau baik Tuhan, karya-Mu ajaib, kuasa-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus.
terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang membuat kami hidup, anugerah-Mu yang membuat kami kuat, yang membuat kami ada. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like. Tanpa Tuhan kita tidak berguna, tapi dengan Roh Tuhan kita akan menjadi alatnya. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Mari bangkit berdiri, hormati Tuhan. Haleluya. Mari kita pandang wajah Tuhan. Oh, I can see you now. Oh, I can see the Lord. Allah itu kasih, dan kami mau punya kasih seperti-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Raising up the broken. Kami mau bangkitkan orang-orang yang hancur hati. Oh, amazing grace, amazing. Dengan segenap hatimu, agungkan nama Tuhan. Haleluya. 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 Mari bermazmur bagi Tuhan. Katakan Tuhan kau baik, Tuhan kau indah, Tuhan engkau agung. Haleluya. Kau baik Tuhan, kau baik Tuhan. Anugerah-Mu besar, kasih-Mu mulia. Haleluya. Koralayara basyekialayara mokorama kasyakaralama. Kiralatakarayara masyekialayara mosyekiaralama. Kiralayara mokorama kasyakarayara takaralamo. Mokorama kasikiralaba kasenderene mosyekiaralaba. Mokorama kasyakarayara. Kiralatakarayara masye. Haleluya. Kami bermazmur bagi-Mu. Kaulah yang ajaib, Kaulah yang luar biasa. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Tuhan. Glory, glory bagi Tuhan. Oh, Yesus domba. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Mari rasakan kasih Tuhan dalam gereja kita, saudara. Mari rasakan hadiratnya yang begitu kuat. Buka hatimu dan terima anugerah dari Tuhan. Oh Jesus. Amazing grace, how sweet the sound. Berikan suara indahmu yang terbaik buat Tuhan kita. Nyanyi dengan segenap hatimu, saudara. I once was lost, but now I'm amazing grace. Hallelujah. How sweet is your name. How sweet is your name. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, lihatlah hati anak-anak-Mu yang begitu sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dan kami percaya Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Allah yang mendengar seruan umatnya. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari kami lalui, kami akan jalani sebagai seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Katakan Yesus ajaib. Kasih tahu kanan kirimu, lebih semangat lagi buat Tuhan ya. Haleluya. Yuk semua tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan, Engkau satu-satunya yang ajaib dalam hidup kami. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasihnya, berkatnya selalu baru setiap hari, bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yang semangat memuji Tuhan katakan, haleluya, Yesus ajaib, yes Lord. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selama, tak berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari berkat-Mu ada dalam nama Yesus. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Tak berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang percaya Yesus ajaib katakan amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, amin. Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya, tak berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah, amini saudara, amini. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yuk dengan segenap hatimu angkat tangan buat Tuhan, katakan, Kau yang berkuasa, berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Semua tepuk tangan di atas kepala, yuk Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya, tak berubah. Yuk tepuk tangan. Setiap hari, amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku, tak berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yang percaya Yesus ajaib angkat tangan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi ya, mari angkat tanganmu katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, amin, amin. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Oh, haleluya, haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, saudara. Anda punya kuasa dari Roh Kudus, dan kuasa dari Roh Kudus itu yang membuat orang lain diberkati hidupnya karena kita. Amin. Anda mau terima kuasa dari Tuhan? Mari yang mau terima katakan haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ku diberi kuasa. Yeay. Oleh pengorbananmu Tuhan, maka kami menjadi bisa. Tidak ada lagi ketidakmampuan, tapi oleh Roh-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu yang memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam nama Yesus. Mari katakan, haleluya.
percaya bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Yes. Kau yang memberi kemenangan. Kami terima janji-Mu Tuhan. Yes Lord. Terpujilah Engkau Raja. Singer lomba sama-sama katakan 1, 2, 3. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak bagi Tuhan. Sekali lagi yang percaya Tuhan besar, angkat kedua tanganmu katakan, sungguh besar. Kaulah perisai hidup kami, Kaulah iman kami Tuhan. Yes, yes Lord. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala. Ayo sekali lagi terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Kaulah Raja yang berkuasa, Kaulah Raja yang hebat, Raja yang agung. Nama Yesus, Raja di atas segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, 2 hari kemarin semua pelayan mimbar kumpul. Ngapain? Menyatukan hati. Dan Anda tahu ketika semua pelayan bersatu dalam hati dan menyembah Tuhan, dahsyat saudara. Dahsyat. Kita mengalami apa yang dikatakan Alkitab itu. Dan imam-imam tidak tahan berdiri karena Tuhan hadir. Bapak Ibu merasa hari ini Tuhan hadir, amin. Yang percaya lambaikan tangan. Bapak Ibu, kalau kita bersatu ya dalam hati, membuka hati kita buat Tuhan, itu kita seperti narik Tuhan turun. Tuhan ayo datang, Tuhan datang lawat kami. Dan mujizat demi mujizat mulai terjadi saudara. Mari sembah Tuhan lebih dalam saudara. Sebab hanya Dia yang menjadi penolong dalam hidup kita. Kesesakan terus datang, masalah terus ada. Tapi yang paling penting, kita jalan sama Yesus. Katakan amin. Mari tundukkan kepala. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Ya Tuhan. Mari letakkan kedua tanganmu di dadamu. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk mempersiapkan perjamuan kudus pada pagi ini. Ambil saat teduh. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan sebelum engkau menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib dan mengucurkan darah-Mu untuk rencana keselamatanmu bagi hidup kami. Melaluinya hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Amin, amin. Dan kami mau mengingat melalui perjamuan ini bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Ya, terima kasih Tuhan. Dan ada kuasa setiap kali kami mengingat itu. Amin. Selalu ada kuasa yang kami terima Amin. dari tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus pagi ini.
Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang lapar dan haus dipuaskan. Amin. Kami sambut tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini. Saat diterima, iman kami melihatnya sebagai tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Ampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Kami sambut tubuh dan darah-Mu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Bapa, karya-Mu indah, ku bermazmur bagi-Mu. Angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, kemudian berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti yang engkau angkat ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Dan ketika engkau memakannya, engkau bersekutu dengan tubuh itu. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Kristus? Dan ketika engkau meminumnya, engkau diingatkan bahwa Yesus sudah mati bagimu di atas kayu salib, menebus dosamu dan membawamu dalam keselamatan yang kekal. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur akan pengorbananmu di atas kayu salib. Kami mengucap syukur. Mari bermazmur bagi Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas salib-Mu. Haleluya. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Kemuliaan dan
suratan talinya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sama-sama katakan. Karena salib-Mu Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat salib. karena salib-Mu Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu di Terima kasih Tuhan. Bawa hati kami yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini. Berikan kepada kami teachable spirit. Dan kami mau memastikan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Amin. Ada kuasa yang besar dan ada sesuatu yang kami bawa pulang. Amin. Sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, Amin. amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Cek, cek. Suara saya bisa didengar kah? Setelah pulang retreat kemarin jadi agak sedikit berubah suara Abuna, tapi saya harap Anda bisa mendengar dan nanti bagian sound system akan menyesuaikan. Hari ini Abuna akan berbagi pengajaran tentang praise and worship. Tapi di sesi yang pertama, di bulan ini nanti akan saya selesaikan semua materi ini. Tapi di sesi yang pertama kita akan belajar tentang pujian. Mari katakan bersama dengan Abuna, pujian. Ya, saudara, ketika kita hadir dalam gereja, tempat terbaik kita untuk memuji Tuhan itu adalah rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan itu aktivitasnya pujian dan korban. Hanya itu, tidak ada yang lain. Memuji Tuhan dan membawa korban. Oleh sebab itu mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di balik pujian ini. Dan salah satu bagian yang sangat penting adalah yang terdapat di dalam Mazmur pasal 22 ayat 3. Yang mengajar kita betapa pentingnya pujian, mengapa kita perlu memuji Tuhan di dalam gereja. Karena melalui pujian kita sedang menyediakan tata kemuliaan buat Tuhan. Anda tahu yang disebut dengan tata kemuliaan? Bahkan dengarkan saya. Kalau kita ibaratkan menerjemahkan ayat ini dengan pengertian yang bebas. Tuhan tidak punya kursi untuk duduk. Siapa yang menyediakan kursi buat Tuhan untuk duduk? Tubuh Kristus yang ada di dunia. Saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan kepada orang-orang Israel. Diajar juga kepada kita hari ini. Kita baca sama-sama 2-3. Padahal engkaulah yang kudus. Yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam di atas puji-pujian. Artinya duduk. Karena apa? Karena pujian menciptakan tahta buat Tuhan. Dan kita semua tahu hukumnya. Kalau Tuhan bertata, itu artinya dia hadir di situ. Dan kalau Tuhan hadir di situ, itu artinya kemuliaannya nyata. Dan siapapun yang bersinggungan dengan kemuliaan itu, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, lapar dan haus dipuaskan, yang terikat dilepaskan. Karena kemuliaan Tuhan, the glory of the Lord, adalah manifestasi dari kehadirannya. Apa yang membuat sebuah ibadah dinamis, saudara?
ketika ibadah itu digerakkan oleh jiwa-jiwa yang memuji Tuhan, sehingga tersedia kursi bagi Tuhan untuk turun dari surga dan hadir di dalam ibadah itu. Itu yang disebut dengan a manifested presence. Hadirat Tuhan yang dinyatakan di sebuah tempat pada waktu tertentu, untuk tujuan tertentu. Karena semua umat di tempat itu mengangkat hati, suara, hidup mereka untuk memuji Tuhan. Makanya jangan kaget. Orang-orang yang memiliki gaya hidup memuji Tuhan di dalam rumah Tuhan, hidupnya beda dengan orang-orang yang hadir di rumah Tuhan yang cuma begini. Beda dengan orang-orang yang cuma begini. Saya tidak mau jemaat di gereja ini begini. Supaya kita semua diberkati. Giliran orang lain diberkati, kita ngomel. Kok dia lebih diberkati ya? Lah kamu dalam gereja gimana? Ngantuk. Lipat tangan di dada. Karena gereja adalah tempat terbaik di mana kita bisa menyediakan secara korporat tempat Tuhan bersemayam. Itu nggak bisa dilakukan di rumah. Kenapa? Karena pujian itu dilakukan korporat. Itu maksud Tuhan. Dan tempat korporat terbaik adalah gereja sebagai rumah Tuhan. Karena semua orang datang ke gereja untuk satu kepentingan. Kalau di rumah masing-masing kan bisa sambil bekerja dan lain-lain. Ayo, kita mulai belajar agar hidup kita ini berubah. Antusias dengan Tuhan. Melayani Tuhan dengan lebih lagi melalui pujian dan penyembahan kita sebagai jemaat. Dan nanti lihat, kalau Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Amin. Hari-hari ini Rahel itu mengalami mujizat di gereja kita. Badannya akan kurus sebentar lagi. Ya loh? Belum pernah lihat dia mengalami mujizat kemarin, di retret kemarin. Dia ternyata itu rocker. Dia pimpin pujian. Itu hebat itu. Menyediakan tahta buat Tuhan. Ingat ya, ketika aku bernyanyi, ketika aku memuji Tuhan, aku menyediakan tahta buat Tuhan. Dan kalau ada tahtanya, dia pasti hadir di sana. Dan kalau Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Katakan sama-sama, 2, 3. Kalau Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Colek kiri kananmu, katakan, pujilah Tuhan. Iya ya, jangan diam-diam aja dalam gereja ya saudara-saudara. Diam-diam di rumah, di tempat tidur. Mari kita lihat apa yang menjadi dasar-dasar firman dari yang namanya pujian itu. Karena ini sangat penting, saya sudah membahas di dalam Mazmur 22 tadi. Dalam Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bisa satu orang berdiri dan membaca ayat ini? Ayo berlomba. Mazmur pasal 100 ayat 1 dan 2. Yang sudah ketemu berdiri dan baca. Ya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Saudara, kalau Anda tidak bersorak-sorak bagi Tuhan, Anda bukan menjadi bagian dari seluruh bumi. Next. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena ada sukacita ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Ada sukacita. Orang kalau lapar makan, ketemu B2 di situ. Ada sukacita di hatinya. Bentar lagi B2. Itu. Kemarin ada jemaat sore itu datang ke Abuna. Abuna, senang B2 kah? Enggak. Tapi kalau ada, kirim. Di sini banyak pasukan. Hatimu senang ketika apa yang diinginkan hatimu ada di sana. Dan Anda pergi ke sana mendapatkan yang diinginkan hatimu. Hatimu disertai dengan sukacita. Anak diajak orang tua pergi belanja. Butuh tas.
beli tas yang baru, datang belanja beli tas, hati anak penuh sukacita. Karena datang ke tempat yang dituju. Mari kita jadikan gereja, rumah ibadah sebagai tempat yang dituju. Sehingga ketika engkau berangkat dari rumah, sukacita sudah ada. Anda mau pergi ke sebuah tempat, yaitu memuji Tuhan, bersorak-sorak, menjadi bagian dari seluruh bumi. Tuhan itu tegas bicara begitu. Orang-orang kalau pergi berziarah di Israel dulu saudara, di abad ketiga, keempat. Rumah mereka jauh, gak ada pesawat. Lewat darat, naik unta, lewat laut. Begitu mereka tiba di kaki Gunung Muria, semua lelahnya hilang. Karena mereka melihat tempat yang mereka tuju sudah di depan mata. Hati mereka penuh dengan sukacita. Maka mukamu dalam gereja harus muka sukacita. Coba lihat muka kiri kananmu. Jangan muka becatut. Rumah Tuhan kok hadir. Bukan muka begitu yang dibutuhkan Tuhan. Lah Anda pegawaimu muka datang ke kantor mukanya begitu. Kesel gak sebagai pimpinan? Kesel. Apalagi Tuhan datang ke rumahku. Kok mukamu kayak gitu Tonana? Aku tahu persoalanmu, aku tahu. Tapi berikan dulu muka yang cerah, yang ceria. Menghadapku itu dengan sukacita itu. Orang tanda utama sukacita itu terlihat dari wajah. Indikator utama untuk sebuah sukacita dari wajah. Jangan muka kita udah kayak tempe. Ya, makin begini. Gimana saudara-saudara? Saudara mengerti ayat ini? Harus masuk hadirat Tuhan dengan sukacita. Bahkan di situ dikatakan bersorak-sorak. Tahu bersorak-sorak itu? Yeay! Bisa gak kita coba sekarang? 1, 2, 3. Yeay! Ah itu. Kita kemarin heboh itu retret 2 hari saudara. Rasanya kurang. Nanti kita lihat klipnya. Lawatan Tuhan terjadi di setiap sesi. Yang tidak pernah dilawat di gereja terjadi lawatan Tuhan. Nggak pernah ada cerita itu. Ibel itu nangis, nggak pernah ada cerita. Matanya mencucurkan air mata. Wah, tapi untung nggak ada cowok di sampingmu loh. Karena waktu kamu menangis kemarin wajahmu manis sekali. Ya, nggak ada cerita Livi di lawat Tuhan, nggak ada cerita. Tiba-tiba nggak ada cerita. Saya capture, saya kirim mamanya. Karena kalau sudah ketemu Tuhan itu benteng ditembus. Makanya dalam gereja mau diberkati. Bukankah itu tujuan kita di dunia toh? Secara material nginjak bumi bekerja itu supaya diberkati. Masuk gereja, bersukacita, ikut dalam memuji Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, apa aku bilang? Udah selesai perjamuan kudus ya, izin buka jas. Abuna khotbah 3 jam hari ini. Kebetulan hari ini Livi ulang tahun, jadi kita diberkati di bawah. Jadi jangan takut lapar. Terima kasih Pak Johan. Ya, jadi 3 jam. Yang kedua, silakan berdiri. Mazmur 20, sudah saya bahas ya. Sudah saya bahas ya. Jadi ketika kita bersatu, Tuhan bertahta, kita seperti menopang itu loh. Menopang, menyediakan Tuhan tinggal di sini. Dan kalau Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah kesempatan terbaik kita berjumpa dengan Tuhan. Orang kalau ketemu Tuhan, kalau lihat baca Alkitab, Injil, ketemu Yesus saudara, sesuatu mesti terjadi pada diri orang itu. Orang lumpuh berjalan, orang bisu bicara, orang tuli mendengar, orang mati bangkit. Intinya ketemu Yesus. Ketika Anda ketemu berjumpa dengan Tuhan, melalui pujian, sesuatu mulai terjadi dalam bisnismu, pekerjaanmu, kesehatanmu, hatimu, pikiranmu, kehidupanmu overall. Sesuatu pasti terjadi. Ini sudah hukum Tuhan. Jadi mulai sekarang kita bersukacita di dalam Tuhan itu. Karena hatimu pergi ke tempat yang tepat, yang dituju.
dan Anda segera tidak sabar untuk melakukan sesuatu. Sebab dalam pujian kita sedang menciptakan tata untuk Tuhan duduk. Senang tuh nek raja prajuritnya tenang. Pasti raja bawa sesuatu. Terlebih dalam cara kita terhubung dengan Tuhan. Kalau kita tahu memastikan Tuhan hadir, hatimu tenang. Makanya ada lagu, hatiku tenang berada dekatmu. Karena Tuhan yang hadir. Anak akan tenang kalau bapaknya datang. Dia lihat bapaknya aja. Kemarin itu Samuel itu rewel di retret. Udah mulai ngantuk. Dia lihat mamanya datang. Hatinya tenang. Iya tuh. Hatinya tenang. Samuel kecil bukan Samuel besar. Dia lihat papanya hatinya tenang. Karena dia tahu ada kasih yang mengalir. Itu loh kesadaran seperti itu harus kita bangun dalam hidup kita. Ketika kita berada dalam rumah Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Satu orang berdiri. Ya. Stop. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Terjemahan lain, kamu adalah umat yang terpilih. Kasih tahu kiri kananmu, kamu terpilih coy. Kita ini terpilih coy. Kamu terpilih Fernando. Kamu terpilih Gabriela. Yang milih Tuhan. Sebagai imamat yang rajani. Anda tahu imamat yang rajani? Raja memiliki kekuasaan secara material. Imam berdiri di hadapan Tuhan. Punya open access di dalam hadirat Tuhan. Nah dua itu digabung dalam hidup kita. Next. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang memanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Saudara, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang mengekspresikan diri sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saya pernah melihat saudara, ketika mengajar tentang praise di dalam sebuah ibadah, ada orang datang, dia begini. Saya tanya, Om kenapa Om? Mboyokku loro. Mboyokku. Lah mulut Om kenapa? Gigiku cekot-cekot. Lah kok komplit Om? Komplit. KB. Satu paket. Saya berkata, Om nanti kalau pujian doakan saya. Enggak, saya enggak mau doain. Dia kaget. No pendeta minta didoa. Pendetanya orang gelem. Nanti pada saat pujian, Om keluarkan suara. Om gerakkan kakimu. Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Pulang ibadah dia cari saya. Dia bilang, Pak Pendeta, aku sudah sembuh. Iki gigiku ora cekot-cekot maneh. Ya, boyokku ora sakit. Makanya kalau Anda gagal dalam memuji menyembah Tuhan, ciri utama boyokmu sakit. Kaki, makin tua itu menurut penelitian, kaki itu persendian, ya, makin tua itu makin sakit. Itu udah alami. Tapi kalau Anda loncat-loncat muji Tuhan, gerakkan kakimu, yeay. Menarilah dan bertepuk tangan. Itu rontok asam urat. Rontok, begitu ya saudara. Daripada kita ngabisin duit, beliin obat. Oh, abuna capek, abuna dolong doain. Lakukan sendiri, hadirat Tuhan ada di rumahnya. Tiba-tiba sembuh. Sepakat? Iya. Wahyu pasal 4 ayat 8. Satu orang berdiri.
Itu sastra apokaliptik loh. Sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Bahwa ada makhluk-makhluk surgawi yang berseru-seru 24 jam tidak berhenti. Memuji Tuhan. Jadi di situ kita mengerti. Di sorga itu aktivitasnya pujian penyembahan. Itu kegiatannya, tidak capek. Berarti kalau di bumi kita ikut memuji dan menyembah. Pernah melihat satu gitar, dua gitar ditaruh berdekatan. Satu yang dipetik, yang satu ikut bergetar. Pernah? Itu namanya, masih ingat anak-anak apa nama prinsip Bapak itu? Resonansi. Jadi ketika kita menyanyi di bumi, berseru memuji Tuhan, kita sedang meresonansi sorga. Itu hukumnya. Maka tidak heran di mana ada resonansi, maka dampak sorga itu terjadi. Dampak sorga itu dinyatakan, saudara. Maka sorga hadir dalam kemuliaannya di tempat di mana Anda beresonansi dengan sorga. Contoh. Ketika suami ngamuk, suasana dalam rumah aman gak? Nyaman gak? Oh enggak, karena beresonansi terhadap semua anggota keluarga. Itu hukumnya. Tapi ketika suami memuji Tuhan, itu dampaknya kemana-mana juga. Bagi anggota keluarga, istri, anak, dan sebagainya. Resonansi. Sorga itu hadir di bumi, hanya gak kelihatan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana prinsip menghadirkan sorga melalui pujian. Saya pernah capek sekali pelayanan, saudara. Saya berkata, Tuhan, aku mau refresh jiwaku. Dan itu salah satu alasan kenapa kita harus retreat kemarin. Untuk merefresh jiwa kita. Supaya suasana sorga menggantikan rasa capek, menggantikan stagnasi di dalam diri kita, menggantikan rutinitas, sehingga kita melayani Tuhan dalam keadaan yang baru. Haleluya. Haleluya. Semangat, harus semangat. Yang terakhir, Efesus pasal 5 ayat 18 ayat 19. Satu orang baca, berdiri. Ayo. Menyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau itu terjadi, motormu hilang, balik. Baru kejadian soalnya. Tos dulu saya. Itu karena kalian rajin ke gereja. Motornya hilang malam-malam. Buni tolong. Motorku hilang. Hilang. Akhirnya kita berdoa, Tuhan tolong Venti. Biar Tuhan bekerja agar motor itu balik. Setelah itu berapa lama? Sebentar ya, muncul WA lagi. Motornya ketemu. Siapa sih balik? Motornya ketemu. Nah, beri kemuliaan buat Tuhan. Suami istri ini gak ke gereja cuma kalau suatu hal. Gak dijemput. Ya, motor hilang, saudara. Maling di mana-mana. Tapi kalau Tuhan bekerja, kejahatan dia patahkan. Haleluya. Maka kita memuji Tuhan dengan segenap. Apa kata kunci bagian terakhir tadi, Jim? Dengan segenap hati. Apa yang dilakukan dengan segenap hati itu artinya totalitas. Tidak parsial. Total. Ketika engkau menari dengan segenap hati. Itu Tuhan tahu. Karena hanya kita dan Tuhan yang tahu hati. Ketika kita menyanyi dengan segenap hati. Ketika kita main musik dengan segenap hati. Tuhan tahu. Tidak peduli bentuk tubuhmu gembrot. Tapi yang kamu lakukan menari dengan segenap hati. Tuhan senang. Tuhan senang. Tarianmu jadi luas. Gerak badanmu seperti gerak badan orang langsing. Belum pernah lihat bagaimana Infani ini nari toh?
Nanti ulang tahun gereja suruh dia pimpin. Ini murid-muridnya ini, murid-muridnya. Jadi gurunya juga harus hadir nari. Iya tak? Saya kaget waktu dia memimpin tarian, saudara. Ya, bisa luwes. Jadi jangan beralasan sekarang badanku nggak support hadirat Tuhan. Badan manusia itu support hadirat Tuhan. Guru kadang-kadang harus nari bersama murid-murid. Setuju nggak anak-anak? Setuju ya? Oke, nanti ulang tahun gereja. Infani tampil. Nanti lihat itu kayak apa. By the way, yang kehilangan katok kok nggak nongol? Kemarin ada kejadian di retret. Ada Joko Tarub. Sudah diumumkan siapa yang kehilangan katok. Ditanya di depan saya. Katom, aku. Lihat saya, ra. Tiba-tiba ternyata dia bilang, Abuna ternyata katokku. Dan itu menjadi tren topik sepanjang retret. Tren topik. Terus saya lalu kamu pulang ke, kan ada waktu untuk renang gitu loh. Kita beri semacam liburan sedikit lah, hiburan berenang mereka. Terus saat saya tanya penasaran, loh nek katamu Keri, kau balik kamar pakai apa? Yang nemu katok juga nggak hadir toh? Hah? Nggak hadir toh? Nggak ada. Harusnya ditanya. Lihat kan, katok sopo? Itu emang retret itu penuh dinamika. Coba toh nggak retret. Kita kan saling kenal toh. Jadi akrab toh. Iya toh. Itu gunanya retret. Kalau dalam pelayanan kan. Di retret kita bisa lihat katok orang. Ya, mana bisa di sini. Baru setelah itu sadar. Katokku. Lah kamu katoan gak sekarang? Saudara-saudara, tapi dia paling semangat memuji Tuhan. Ya toh? Tapi lain kali Royal, ini 3 orang dalam satu kamar itu harus dipisah kamarnya. Bubar. Abuna tes karunia toh? Tes karunia seluruh peserta retret wajib tes karunia. Masa 1 orang dalam 3 orang dalam satu kamar itu barengan menjawab. Kau jawab apa? Kau jawab apa? Itu tes karunia personal. Bahaya. Bahaya. Saya mau pelayanan, mau pengurapan. Datang ke meja mereka. Tahu gosip mereka? Lontong. Kemarin itu kan kita berangkat ke gereja dikasih sanggul lontong toh. Ini arem-arem. Arem-arem kok so gede ini sama ini. Kok bisa? Saya bilang, coba bubar kistru ya. Itu 1 arem-arem itu langsung kenyang saudara. Ya toh? Nah coba, saya sedang melakukan test case loh. Kalau untuk yang begitu kita suka cita toh? Ya toh? Ya enggak? Urusan kata isong guyu toh? Ya toh? Urusan lontong isong guyu toh? Ayo kita bawa spirit yang sama, ketawa, sukacita dengan segenap hati di dalam Tuhan. Nanti lihat semuanya menjadi baik. Haleluya saudara. Nah sekarang kita praktek. Bagaimana ekspresinya untuk semua ini. Yang pertama bertepuk tangan. Abuna pernah lihat di sebuah gereja yang suka kritik-kritik tepuk tangan saudara. Saya penasaran, saya ikuti gereja ini, pimpinan ini. Dia selalu kritik gereja karismatik. Pertama dia bilang tidak alkitabiah bertepuk tangan. Saya bilang kita bisa berdebat soal ini. Lalu tiba-tiba terjadi perubahan di gerejanya. Mengajarkan boleh tepuk tangan. Jadi mereka nyanyinya lucu, tapi akhirnya lucu menurut saya. Jadi mereka, kalau kita bertepuk tangan kan freestyle toh. Yeay, hehehe. Mereka enggak, harus tertib katanya. Mereka nyanyinya lagunya pun bukan lagu seperti kita nyanyi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Ayo coba kita coba ya, kita coba sekarang ya, coba. Coba contoh. Coba contoh. Haleluya. Kita nyanyi 1, 2, 3. Haleluya. Ada. Lah, ada konduktornya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, ini serius ini, ada di YouTube. Karena saya ikuti, kamu kritik-kritik. Sekarang kamu buat bentuk tepuk tangan sambil kata, itu kerja karismatik yang suka kau kritik. Tepuk tangan mau modelnya tertib, tetap tepuk tangan. Kau kan ide yang kamu bawakan tidak boleh tepuk tangan. Dia gak jawab. Jadi dalam pujian kita perlu bertepuk tangan. Ayo kita praktekkan dulu, bangkit berdiri. Mana Rivo? Pemain musik maju ke depan. Ayo kita praktekin dulu. Harus praktek, kalau sama zaman itu harus praktek. Nah, Anda bukan mahasiswa saya, cuma Rakel mahasiswa saya. Ya, ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri. Empat hal akan kita coba, kita pelajari dan kita praktekkan. Jadi besok minggu depan saya pasang CCTV ini kan bisa ngelihat wajah. Siapa yang gak bertepuk tangan saya WA. Ya, lagu sukacita. Tepuk tangannya jangan yang kayak tadi ya. Jangan ya, saya gak mau. Ya, kita kasih tepuk tangan buat pemusik dulu. Wow. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yuk tepuk tangan semua. Silakan duduk. Kita lanjut, belum selesai, ini training. Iya toh, jadi pendetamu sudah ngajar gitu loh. Ini kalau tepuk tangan mau begini, angkat tangan, lakukan. Dengan sukacita. Masih ada yang kaku, tidak apa-apa. Orang Jawa bilang, rak popo. Woteng tresno, jalaran sekokulino. Bukan sekokuliner. Tepuk tangan itu membawa sukacita. Ya, otot tanganmu bergerak. Dan ketepuk tangan bukan karena terpaksa. Bukan karena Bunda suruh-suruh. Ini namanya tugas pendeta tuh ngajar jemaatnya. Biar berkat Tuhan turun. Oke? Yang kedua respon kita. Mengangkat tangan. Jadi angkat tangan. Kemarin Revo menjelaskan di retret. Angkat tangan full itu tanda kemenangan. Kalau bendera dalam peperangan dulu menang. Satu kelompok menang. Dia angkat benderanya tinggi-tinggi. Jangan berduka. Jangan separuh-separuh. Kelemu mambu rapopo. Semprot. Tidak apa-apa. Mambu rapopo. Tuhan tidak peduli soal itu. Yang dia lihat sikap hati. Amin.
mengangkat tangan. Coba kita coba mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu bisa begini tinggi-tinggi, begini. Ayo, kupandang wajahmu dan berseru. Angkat tanganmu. Jadi ketika kita memberi ekspresi dan reaksi fisik, kita mengerti apa yang kita lakukan itu. Kita ngerti sebagai doa kita. Pujian kalimat lagu itu adalah doa di hadapan Tuhan. Amin. Selain bertepuk tangan, kita mengangkat tangan. Kupandang wajahmu. Coba itu. Kupandang. Ya toh, kalau sama Tuhan kita jadi siswa di kelas, siapa mau berkat, Tuhan lihat tangan yang duluan, yang paling tinggi. Filosofinya seperti itu. Dan selain itu, bukan hanya kebutuhan kita. Saat kita mengangkat tangan, kita sedang menghormati Tuhan. Menyatakan kekaguman kepadanya. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Itu saudara. Ekspresi yang ketiga dari 4. Ya. Lalu kita akan selesai. Saya harap itu nanti akan dicoba di rumah. Nari. Ya. Kalau Anda nari, saudara, Anda sedang fat offering pada Tuhan. Semua lemak-lemakmu itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi berbahagialah mereka kalau gemuk itu, karena mereka memiliki potensi untuk mempersembahkan yang berharga di mata Tuhan. Nari buat Tuhan. Nanti tiba-tiba Anda melihat Tuhan bekerja dalam seluruh persendianmu, aliran darahmu, tubuhmu. Itu cuma hal kecil. Hal yang terbesar ketika kita menari, saudara. Menyukakan hati Tuhan. Lihat ketika Daud membawa tabut perjanjian. Daud bukan di belakang tabut loh. Di depan tabut. Artinya apa? Ketika kita menari, hadirat Tuhan mengikuti kita. Kita coba sekarang. Ya, bangkit berdiri. Nari latihan. Ayo nari. Semua gorak ke kiri. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Siraj sini. Infani, Rachel ke sini. Coba. Yohana maju ke depan. Ya, 2 di kiri, 2 di kanan. Ya. Ayo. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hey. Ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasih. Haleluya, Yesus kekasih. Semua lay-lay, goyang ke kiri, lay. Semua putar balik, katakan. Dengan sorak-sorak buat Tuhan. Oke, silakan duduk. Nah, itu namanya praktik sukacita loh, saudara. Sebab ketika kita masuk hadirat Tuhan, semua beban kita tanggalkan, tinggalin dulu. Tinggalin dulu di luar gereja, tinggalin di rumah. Kalau enggak nanti kita enggak lepas. Ya jadi kita enggak perlu gengsi dalam hadirat Tuhan. Amin toh. Ini kan juara joget di kampung toh. Iya loh, saya dengar kemarin. Ya enggak apa-apa selama kita sopan. Amin. Selama kita sopan.
dan tidak over. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang terakhir, respon terakhir. Tadi kita mempelajari yang pertama tadi apa? Bertepuk tangan. Yang kedua, yang ketiga, nah yang keempat bermazmur. Jadi nanti respon fisik kita itu sesuai dengan genre dari lagu. Kita bisa combine. Kita gabung. Nah yang terakhir adalah bermazmur. Saudara. Ada orang yang bermazmur menggunakan bahasa roh. Gereja kita mengakui manifestasi itu. Terserah dengan perdebatan teologi orang lain, tapi kita begitu. Tapi kalau abu-abu aku nggak bisa berbahasa roh. Nggak apa-apa, bermazmur. Apa itu bermazmur? Mengeluarkan kalimat-kalimat perkataan, pujian, hormat, bersyukur kepada Tuhan. Makanya kalau orang bermazmur itu, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Anda bisa menggunakan ide lagu sebagai mazmurmu. Dari refnya Anda ulang lagi dengan bahasamu sendiri, telingamu mendengar. Itu praktiknya saudara-saudara. Sehingga nanti ibadah kita menjadi ibadah yang dinamis. Kalau worship leader lagi memimpin penyembahan, maka bermazmurlah dari mulutmu. Lihat semua hal yang baik yang sudah Anda terima dari Tuhan. Ucapkan syukur melalui kalimatmu. Hanya bedanya kalimatnya sekarang dilagukan. Tuhan tidak melihat suaramu fales atau tidak. Suaramu merdu atau tidak. Karena mazmur itu dorongan dari hati. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita coba ya. Mau coba? Kita coba ya. Kan namanya latihan toh. Nah, karena kita sudah mulai ubah gaya ibadah kita. Nah, Bunda melatih dulu. Ya. Ku terhubung dengan angkat hatimu. Angkat suaramu. Resapi setiap kalimat itu. Selalu seperti engkau berada di depan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar kalimat lagu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Resapi setiap kata-katanya. Resapi setiap kalimatnya. Amin. Jangan peduli pada orang di kiri dan kananmu. Sebab ini adalah personal relation with God. Yang berdaulat atasku. Haleluya. Makasih Tuhan. Ku terhubung denganmu Tuhan. Denganmu. Engkau Tuhan yang baik. Mari mulai bersyukur pada Tuhan. Yang besar. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sembah. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan turun atas tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari berdiri dari kursimu. Angkat kedua tanganmu. Ekspresikan penyembahanmu pada Tuhan. Bermazmur pada Tuhan. Tarik turun hadiratnya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengalir. Haleluya. Buka mulutmu. Buka mulutmu. Bersenandung. Haleluya. Kuasa
Sama-sama katakan ku terhubung. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Pujian dan penyembahan ini lahir dari hatimu. Melekat di hatimu. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari ekspresikan di hadapan Tuhan. Abuni akan menutup dalam doa. Tuhan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau percaya Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes Lord, yes Lord, haleluya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memberikan sukacita yang dari surga Ya. itu atas setiap kami. Tidak ada lagi kebelenggu, kebekuan di tengah-tengah kami Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami bisa merasakan kedekatan dengan Engkau. Dan setiap kami Tuhan, Engkau akan jadikan sebagai umat kesayangan-Mu. Yang selalu haus dan lapar akan Engkau. Yang selalu punya kerinduan diam di rumah Tuhan. Dan selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ketika pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu, kami tahu hati-Mu disenangkan. Dan ketika Engkau disenangkan Tuhan, maka Engkau pun menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Apakah itu belenggu persoalan dan pergumulan kami. Di dalam sukacita dan pujian kami tahu Engkau adalah lebih dari jawaban. Amin. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau kembali memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Berkati kembali dengan penghurapan yang baru, hikmat dan pewahyuan yang berasal daripada Engkau sendiri. Berikan hati yang terus melekat kepadamu Tuhan, pada Bapak Gembala kami. Dan Kau juga memberkati setiap kami. Sejak hari ini, cara merespon kami sudah berbeda terhadap Engkau. Ada pujian syukur yang kami selalu naikkan di hadapan-Mu. Kami pulang dengan jamahan dan lawatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tahu sesuatu yang ilahi itu sudah mengalir di tengah-tengah kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam kami nama sudah Yesus. berdoa. Bersama kita katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan dengar pengumuman. Shalom, jemaat Yesus yang dikasih Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih ya Bunda buat firman-Nya pada pagi hari ini. Kita sudah memuji bersama dengan luar biasa, juga mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Hari ini tidak ada jemaat baru. Nanti sore ada ibadah raya pukul 5 sore disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah online pukul 5 bersama Pastor Sony Saluku. Kemudian hari Rabu ada firman online pukul 7 sampai pukul 8. Breakthrough prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 5 sore sampai pukul 6 sore. Kemudian spesial Youth Komsel, ada acara nonton bareng pada hari Sabtu 13 September pukul 3 sore di G2CC.
Ibadah raya minggu depan 14 September pukul 7 dan pukul 5 sore bersama Abuna Soni Saluku. Kemudian ibadah sekolah minggu setiap minggu pukul 7 sampai 8.30 di halaman gereja. Ada donor darah dan cek kesehatan pada tanggal 14 September pukul 8.30 sampai 11.30. Cek kesehatan dengan menggunakan alat kuantum dan cek kesehatan kulit. Silakan mendaftar kepada Ibu Aurel. Ada pertunjukan panggung boneka pada Minggu 21 September pukul 9 pagi di Jitu Sisi. Menghimbau Bapak, Ibu, Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh sidang jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Daniel. Kita akan berdoa dulu buat Livi yang akan berangkat studi, saudara, dan juga Abuna akan memanggil Royce. Maju ke depan. Mana Livi? Ya, Royce hadir di gereja kita sebagai pengerja baru yang ikatan dinas selama 1 tahun, saudara. Jadi dia akan membantu Daniel untuk urusan mimbar karena dia memiliki kemampuan dari Tuhan, talenta dalam musik bass. Jadi harapannya Intan bisa terpenuhi. Jadi nanti bisa dilihat. Selamat datang, silakan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan jemaat, nama saya Royce Marvel Luther, biasa dipanggil Royce. Asal saya dari Solo, saya diutus di sini karena ikatan dinas selama setahun. Saya di bawah bimbingan Pak Soni Saluk, Pak Abuna. Saya di bawah bimbingan Abuna dan Abuni. Terima kasih telah menerima saya dengan baik dan juga sidang jemaat. Terima kasih telah menerima saya dengan baik. Cukup. Oke, kita sambut Royce ya. Oke, silakan duduk. Silakan sini Livi. Ya. Saya jadi. Ya. Jadi Livi akan pamit kepada jemaat dari SD ya. Kelas 5 sudah melayani kita di gereja kita sampai lulus SMA. Jadi dia akan melanjutkan studinya untuk menggapai cita-cita yang lebih baik untuk masa depannya. Dia akan sekolah di Malaysia. Silakan Livi pamit ke jemaat. Shalom Bapak Ibu. Jadi Livi mau pamit karena besok Livi mau ke Malaysia buat kuliah. Kurang lebih selama 3-4 tahun. Jadi Livi mau doanya biar semuanya lancar. Selamat ulang tahun juga ya. Jadi Livi adalah anak dari Pak Johan dan Ibu Christine. Ya, cicinya udah minggu lalu sekolah bahasa di China. Jadi tadi ketemu Oma, Abuna kok pergi kafe? Oma sendirian, tenang Oma, masih ada anjing di rumah. Itu mereka tidak bawa anjingnya toh? Si tanggung jawab siapa? Bawa. Ya kita angkat tangan kita berdoa, kita mengutus Livi ya saudara-saudara. Tuhan sejauh-jauh anak pergi selalu kembali ke rumah. Dan Livi kami utus untuk pergi melanjutkan studi di Malaysia. Kami minta berikan kepadanya roh hikmat, kecakapan, dan kepintaran. Sehingga dia bisa melalui semua proses perkuliahan dari awal sampai dia lulus nanti dengan sukacita dan penyertaan Tuhan. Berikan Livi kesehatan yang baik. Dan biar selama di Malaysia dia bisa menemukan satu gereja di mana dia akan bertumbuh dan berakar dan juga melayani Tuhan. Sampai nanti dia selesai. Berkati keluar masuknya, berikan kesehatan yang baik, jauhkan dari segala hal-hal jahat. Dan kami percaya bahwa Engkau mengawal dan memimpin hidupnya untuk menggapai cita-citanya. Biar yang terbaik dari Tuhan selalu ada di dalam hidupnya dan Engkau pimpin setiap langkahnya. Engkau berkati kedua orang tuanya yang
bekerja untuk masa depan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengutus Livi untuk sekolah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke. Sebelum kita berdoa buat anak-anak sekolah minggu, kita nonton dulu klip dari, menonton gak? Penasaran toh? Yang katoe hilang itu. Itu. Kita tepuk tangan buat Niko dulu ya yang mengedit ini dengan baik. 8 menit, tapi itu bagus sekali. Kita tonton ya. Temanya kemarin adalah Serving in Glory. Berangkat baik dari gereja maupun dari rumah masing-masing tiba di Bandungan dengan selamat. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja Rocker kita. Roh Kudus membakar setiap kami. Semua dilawat Tuhan ya kemarin. Ini dapat bahasa roh. Yang katoknya hilang sebelah kanan itu. Ini rocker.
Kudus membakar setiap kami. Ini TikToker. Nagan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Ini dia. Setiap kami, nagan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Ajaib terjadi. Nanti ada adegan mesra. Ini. Disensor. Ya, ini dia. Kudus membakar setiap kami. Nagan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Ajaib terjadi. Haleluya. Luar biasa ya. Ya, tidak ada yang tidak mewek kemarin. Semua dilawat Tuhan karena kita sudah satu hati. Kita akan lakukan lagi tahun depan doa supaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita lebih lagi. Tapi tahun depan namun lagi doa untuk retret
Jemaat. Ya, kita cari tempat. Kita doa buat anak-anak sekolah minggu dulu. Banyak ya yang datang ya. Masa nggak bajunya? Basah nggak bajunya? Enggak. Bapak Ong, gimana kabar Bapak Ong? Ayo Bapak Ibu kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Tuhan kami mengucap syukur, mendoa buat anak-anak kami Tuhan. Berkati hidup mereka, sejak kecil ajar mereka dengan seluruh kebenaran ilahi itu yang terbaik dari Tuhan. Hingga mereka memiliki fondasi iman yang kuat dalam masa pertumbuhan mereka. Berikan kepada mereka kecerdasan, kepintaran, bukan hanya kepintaran intelektual, tapi spiritual. Dan mereka sejak kecil takut akan Tuhan. Tidak ada lagi kutuk-kutuk dalam hidup mereka. Mereka menjadi generasi baru dengan sebuah destiny yang baru dari Tuhan. Tuhan pimpin hidup dan create masa depan mereka menjadi lebih baik. Aku melihat banyak bendera atas kepala anak ini Tuhan. Aku melihatnya berjalan ke bangsa-bangsa, tetapkan dia dalam satu destiny yang sudah Engkau siapkan. Kuduskan hati dan pikirannya, panggil dia dan persiapkan dia sejak kecil untuk satu rencana yang besar. Terima kasih Tuhan. Hati guru-guru sekolah minggu kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Nah, lalu kita berdoa buat yang berulang tahun. Yang berulang tahun siapa? Livi, siapa lagi? Ayo bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita. Siapa lagi? Minggu ini, Rel siapa yang ulang tahun minggu ini? Ayo makin berdiri saudara. Tahun tahu? Berapa? Siapa? Jason. Wedding. Ya. Kita nyanyi dulu ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Mari kita angkat tangan kita berkati mereka. Bapak hamba berdoa untuk Pius dan Mega, berkati wedding anniversary mereka. Lihat pergumulan mereka untuk rumah, kami percaya Tuhan pimpin ke rumah yang tepat, yang terbaik. Tuhan buka jalan. Sejak mereka belum menikah, mereka sudah berakar di rumah Tuhan di tempat ini. Dan sekarang sudah memiliki anak-anak dan melayani Tuhan. Maka perhitungkan itu Tuhan atas pergumulan mengenai rumah itu. Ada mujizat yang akan terjadi. Berkati pernikahan mereka kudus dan anggur kudus pernikahan Kana. Berkat itu turun dalam kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan buat Jason sejak kecil. Dia sudah ada besar di rumah Tuhan. Berikan hal terbaik untuk masa depan anak ini. Terima kasih atas pertambahan usianya 1 tahun lagi. Engkau berikan kepadanya. Dewasakan anak ini Tuhan. Dan buat tubuhnya tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa hari ini juga Engkau tambahkan 1 tahun lagi usia Livi. Siapkan dia untuk menjadi wanita Tuhan. Yang akan bergerak di dalam sebuah destiny ilahi. Oleh sebab itu Tuhan pimpin setiap langkah hidupnya. Dan bawa hatinya, kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan. Agar dia fokus ke depan untuk masa depan yang baik dan tidak melihat ke belakang. Bahwa hidupnya dan rancang sesuatu yang baik. Sehingga dia memastikan diri untuk
untuk bergerak di dalam rancangan Tuhan. Ada ketenangan di dalam jiwanya. Dan Tuhan menjadikan semua kekhawatirannya itu sirna. Dan semua menjadi baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Kesempatan minggu ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Untuk memuji dan menyembah-Mu. Mau memberi yang terbaik buat Tuhan melalui hati kami. Pujian penyembahan kami. Dan ucapan syukur kami atas berkat materi yang Engkau berikan selama 1 minggu ini. Berkati kembali segala hal yang diberikan oleh jemaat-Mu ini. Secara jasmani dan secara rohani, Engkau Tuhan yang tidak pernah berutang dalam hidup kami. 1 minggu ke depan, hamba menyerahkan seluruh aktivitas, kesehatan, keluarga, pekerjaan. Kami akan melihat bahwa ketika kami memuji Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Terima kasih atas firman-Mu, atas pujian penyembahan. Engkau sudah memberkati seluruh peserta retret. Dan kami kembali ke gereja dengan keadaan yang baru. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami berdoa shalom shalom Indonesia. Berikan ketenangan, kestabilan politik, ekonomi bagi bangsa ini. Berkati para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Persiapkan terus pelayan-pelayan-Mu. Upgrade mereka di dalam next level. Untuk ibadah minggu depan. Terlebih jemaat-Mu. Berikan kepada kami hati yang selalu bersuka cita. Untuk datang ke rumah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati juga perjamuan yang disediakan oleh keluarga Lim bagi kami. Kami mengucap syukur atas perjamuan itu dan kuduskan dan menjadi berkat bagi tubuh kami. Buka kedua tanganmu, amini perkataan berkat ini, buka lebar-lebar dan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalom-Nya yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin. Syukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Silakan duduk, silakan ambil saat teduh.